Nah, kalau yang wujud Allah, ya, sifat sama pendengaran sifatnya Allah, ya. Sifat melihat sifatnya Allah, ya. Kalam pun merupakan sifatullah. Mengetahui ilmu dikatakan sifatnya Allah. Hidup, hayat, kodrat, dan irodat pun sifatnya Allah. Lah kita apa Bapak Ibu? Kita ini tempat memandang daripada kewujudan Tuhan melalui zat dan sifat Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh mengaku menjadi Allah karena kita tidak mempunyai pengakuan, karena kalam pun merupakan kalamullah. Oleh sebab itu barang siapa yang mengenal diri maka akan kelulisannya, maka akan binasa dirinya. Paham Bapak Ibu? Kenapa dikatakan kelulisannya? Karena kita sudah tidak mampu berkalam, karena ini kalamnya paham? Kita binasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah dibuka rahasianya bahwa yang wujud, yang nyata, yang ada hanya kita ada ndak? Betul loh ini. Ini jalan selamat melalui cara mematikan diri secara maknawi. Ya. Itu artinya apa? Ketika seseorang mengenal Tuhan, maka dia sudah menghilangkan rasa keakuan. Bukan aku lagi yang melihat, melainkan Tuhan yang melihat melalui zat dan sifatnya yang terkandung di dalam ruhani, karena ruhlah yang hakikatnya melihat dan mendengar. Artinya, panakan kesadaran diri kita, karamkan, tenggelamkan kesadaran adanya keakuan diri kita ini di dalam pandangan batiniah atau kolbu kita. Paham gak ini? Kita tidak mampu fana Bapak Ibu, hakikatnya. Kita tidak mampu karam. Kita tidak mampu tenggelam tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ilmu ini dijabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ilmu ini merupakan metode, satu cara untuk mempanakan diri melalui pandangan batin, bahwa kita sadar sesadar-sadarnya ternyata adanya diri kita karena Allah ingin tajalli, karena Allah ingin dikenal. Kita tidak ada Bapak Ibu. Nyata tadi sudah dijelaskan. Misalnya jasad ini berdiri, rukuk, sujud, iktidal, duduk karena perintah dari kolbu. Kalau kolbu tidak memerintah, apakah bisa ini bergerak? Tidak mampu Oleh sebab itu, kalau sholat pasti didahului dengan timbulnya niat dari kolbu. Timbulnya niat dari kolbu karena adanya sifat Tuhan yang nyata kepada ruh melalui sifat kodrat dan irodat. Nyatanya sifat kodrat irodat yang ada di dalam ruh karena adanya sir Tuhan yang dikatakan zatullah. Itu loh Bapak Ibu. Artinya ternyata bahwa tubuh ini tadi dikatakan betul-betul la haula walahu, tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai upaya. Oleh sebab itu
Ketika kita sudah paham rahasia insan ini ternyata rahasia Tuhan, ya, kita dengan kesadaran hanya menyaksikan bahwa yang sholat, yang menyembah, dan yang disembah satu jua orangnya, Tuhan itu jua yang ini melihatkan kebesarannya kepada kita. Oleh sebab itu kita sudah tidak boleh lagi merasa kita yang itu loh. Kita tidak boleh mempunyai rasa keakuan diri bahwa kita bisa sholat tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu. Itulah. Oleh sebab itu, barang siapa berdiri sholat, akan tetapi dia belum mampu mematikan diri secara maknawiyah, sia-sialah sholat itu. Walaupun 70 tahun lamanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Secara syariat walaupun sudah benar, sudah baik, sudah fasih, tapi kalau rukun kolbunya mereka tidak mengetahui, walaupun dia berdiri di masjid ataupun musola, mereka secara tidak sadar beribadah membawa najis batin. Itu apa sih? Masih merasa mempunyai keakuan bahwa dirinya yang mampu ibadah, dirinya yang mampu mengucap ayat-ayat Al-Quran, dirinya yang mampu berdiri, ruku, sujud, itidah, dan itulah dikatakan seumur hidup dia ibadah, bagaikan seumur hidup itu pula dia bergelimang dosa. Karena merasa ada diri, merasa bisa melakukan ibadah. Paham gak Bapak Ibu? Bagaimana ini kepada umat yang belum mengetahuinya? Bisa kita bayangkan alangkah kasihannya mereka. Mereka belum mengerti bahwa ilmu Awaluddin Ma'rifatullah ini ilmu wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena tanpa ilmu ini mustahil Kenapa dikatakan mustahil? Walaupun fikih nahwu sorobnya hebat, tetapi kalau merasa ada diri, artinya mensejajarkan diri dengan Tuhan. Kalau kita merasa melihat, lalu Tuhan mempunyai sifat basor, artinya kita menyaingi Tuhan, mensejajarkan. Itu yang dikatakan musyrik. Itu loh maksudnya. Oleh sebab itu, barang siapa yang tadi saya ulangi, berdiri di masjid atau musola, dia membawa najis batin, yang pertama ibadahnya dikatakan batal, tidak diterima. Dan yang kedua, ibadahnya tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa menikmati sholat, karena pikirannya kemana pikirannya ketika sholat tidak mampu melihat Tuhan melalui kolbunya, melalui pandangan batinnya, tidak mampu bersahadat dengan benar, dia tidak mampu menyaksikan, hanya melafazkan melalui lisan saja. Ini yang sangat amat penting, dan ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu, karena ini jalan selamat. Karena kalau kita tidak mengetahui
jalan untuk mematikan diri secara maknawiyah. Ya. Ketika berpulang ke rahmatullah, sering orang-orang mengatakan bahwa mayit itu mempunyai gelar apa? Mayit yang sudah berpulang ke rahmatullah, gelarnya apa? Almarhum. Kalau laki-laki ya. Kalau wanita, ibu-ibu, gelarnya almarhumah. Tidak semuanya Bapak Ibu. Perlu diketahui. Ya. Barang siapa seseorang itu berpulang ke rahmatullah, tapi ketika kepulangannya dia belum mengenal Tuhannya, tapi ketika kepulangannya dia merasa ada diri, dia yang hidup lalu dimatikan. Hakikatnya mereka bukan mendapat gelar almarhum atau almarhumah Bapak Ibu. Orang taunya almarhum, almarhumah. Tapi hakikatnya yang berpulang, yang telah meninggal dengan sesungguhnya belum mengenal Tuhan, mereka dikatakan al-mal'un kalau laki-laki. Artinya mereka yang dilaknat. Kalau ibu-ibu wanita dikatakan al-mal'unnah. Yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini ketika pulang belum mengenal Tuhan, mereka akan dikatakan buta. Buta apanya? Mata hatinya. Kenapa? Selama hidup tidak mau mencari ilmu mengenal diri, maka akan disiksa di alam kubur. Pulang bukannya mendapat gelar almarhum. Almarhum apa Bapak Ibu? Masih ingat? Yang dirahmati. Ini bagus. Kalau pulang tapi sudah mengenal Tuhan, berarti gelarnya almar bagi bapak, bagi ibu yang mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Tapi kalau belum mengenal, maka mereka dikatakan su'ul ya karena pulangnya dilaknati Allah, dilaknati para malaikat, dilaknati penduduk langit dan seluruhnya melaknati. Kenapa? Karena selama hidup sampai berpulang dia musyrik, dia syirik, dia ingin menyamai dia buta mata hatinya, tidak mengenal dirinya sendiri sebagai rahasia daripada kewujudan tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membahayakan Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak prihatin dengan umat akhir zaman yang kebanyakan mereka meringankan masalah akhirat. Mereka meringankan urusan keselamatannya sendiri. Mereka lebih mementingkan urusan dunianya. Bagaimana ini? Maka ini sangat penting. Kalau kita belum mampu mematikan secara maknawiyah, bagaimana kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu tadi saya katakan, kita mampu fana karena difanakan Tuhan. Kita mampu karam di dalam kebesaran Tuhan karena ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu belajar ilmu ma'rifatullah, belajar ilmu tauhid, kita harus mencari ridhonya. Caranya tetap mengerjakan sholat 5 waktu, tetap
menjalankan puasa di bulan Ramadan, memperbanyak berbuat amal kebaikan, banyak menolong sesama, banyak mengingatkan sesama. Tujuannya apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara metode, secara ilmu kita sudah dituntun Rasulullah. Secara metode, secara ilmu kita sudah belajar mempanakan diri melalui pandangan batiniah. Kita sudah paham sekarang, sudah sadar bahwa ketika kita melihat, batin menyatakan bahwa ini yang melihat Tuhan. Kita diperlihat, maka saya harus amanah. Maka kita harus melihat hanya kebaikan orang, jangan keburukan. Itu namanya amanah. Tidak mencari keburukan. Itu amanah. Karena Tuhan memperlihatkan kita melalui sifat basornya. Kita harus bersyukur dengan cara memegang amanah. Baik sangka, melihat kebaikan orang. Telinga juga seperti itu. Sekarang setelah sudah dibuka rahasianya, ternyata yang mendengar samanya Allah. Sifat mendengarnya Allah. Kita hanya diperdengar. Oleh sebab itu kita tidak boleh sakit hati. Kalau mendengar perkataan yang tidak baik, karena itu Tuhan yang menguji karena yang kita dengar merupakan kalamullah. Jangan melihat ini ucapan dari manusia, nanti sakit hati. Lihatlah di sebalik ciptaan Tuhan bahwa hakikatnya Allah juga yang ada. Kalau dihina orang, difitnah orang, dijelekkan orang, maka tidak boleh sakit kita hanya boleh istighfar. Astagfirullah. Ya mungkin itu kelakuan kita dahulu, dikembalikan kepada kita. Mungkin kelakuan orang tua kita dahulu, atau mungkin kelakuan nenek moyang kita dahulu, dikembalikan kepada kita. Kita harus sabar. Halas. Arti sabar dan ikhlas apa? Bahwa kita sudah mengetahui dengan pandangan batin bahwa yang menghina dan yang dihina ialah dia juga. Zat menguji sifatnya. Ini pandangan hakikat, sudah ke puncak. Oleh sebab itu para waliullah itu hatinya selalu bersih. Di sini umat yang sangat rawan ialah menjaga kebersihan hatinya. Karena melalui jasadlah sumber daripada sumbernya maksiat. Karena mereka belum mampu amanah, Jika mendengar yang tidak disukai lalu sakit hati, lalu marah, lalu dendam. Karena yang dilihat hanyalah sosok, sifat, ciptaan tuh, bukan melihat hakikat yang menciptakan. Kita mengaku cinta Tuhan, tapi kalau belum kenal maka tidak sayang. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal maka sayang. Dicaci maki orang, difitnah orang, dikata-katakan tidak baik orang, diam. Itu sifatnya para wali, diam. Doakan yang baik, diampuni, maha pengasih, maha tidak boleh membalas. Itulah sifat-sifat Tuhan. Itulah sifat-sifat yang Rasulullah contohkan kepada umatnya. Karena Rasul
mengajarkan para sahabatnya untuk melihat Tuhan di sebalik setiap penciptaannya. Ya. Oleh sebab itu tidak boleh mudah sakit hati. Ya. Karena orang itu tidak bisa mencaci maki kita tanpa perintah, tanpa kehendak tuh. Ingin menguji kita aja. Biasanya orang kalau belajar ilmu ketuhanan diuji Bapak Ibu. Seberapa benar keinginan tekad kita untuk membersihkan hati menuju kepada Tuhan. Kita ini sudah duduk di halaman rumahnya Tuhan. Ibaratnya kan seperti itu. Kalau sudah duduk di depan halaman rumahnya Tuhan, kita harus duduk setenang-tenangnya. Tidak boleh gelisah. Tidak boleh banyak bergerak. Tidak boleh berisik. Supaya apa? Tuhan senang. Tuhan berkenan membukakan pintu pengenalan di dirinya. Karena yang bisa menenggelamkan kita, mempanakan kita hanya Tuhan. Gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang Rasul ajarkan metodenya untuk mempanakan kita melalui pandangan batin. Oh ternyata saya bergerak karena Tuhan juga. Sifat kodrat irodatnya. Oleh sebab itu apa? Tubuh ini mau dibawa kemana? Kalau setelah tahu bahwa kita ini merupakan rahasia daripada Tuhan itu sendiri, artinya seluruh tubuh ini amanah Bapak Ibu. Mau dibawa kemana? Kalau ingin selamat, hati-hati membawanya sesuai petunjuk dan apa yang dikabarkan Tuhan melalui Nabi dan kitab sucinya. Kan seperti itu. Belajar ilmu ketuhanan masih pemarahan. Artinya belum sadar di dalam batinnya bahwa kehendak dan keinginan ini titipan. Jangan engkau gunakan untuk merusak atau menyakiti. Nah itu loh Bapak Ibu. Menjaga batin ini yang berat. Percuma sholat, puasa, zikir, tapi hati kotor terus. Artinya kalau sudah mengenal diri, mengetahui hakikat diri, bahwa setiap hari kita dilihat Tuhan, diawasi Tuhan Bapak Ibu. Orang basor ini kan sifat penglihatan milik Tuhan. Ditembuskan ke mata kita, kita diikutkan untuk melihat itu karunia kenikmatan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Lihatlah ciptaanku, jangan melihat aku. Karena aku sudah tidak bisa engkau temukan. Karena aku sembunyi di dalam nurku. Dikatakan nur Allah, nyatanya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tajali kepada ciptaannya, seluruh alam beserta seisinya. Dan termasuk kita sebagai insan merupakan rahasia Tuhan. Kan seperti itu. Oleh sebab itu, dengan penglihatan itulah yang aku titipkan kepada engkau. Lihatlah ciptaanku. Lihatlah aku. Sebetulnya yang ada. Aku yang laisa kami selisaiun. Aku yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena yang ada hanya Tuhan, yang lainnya tidak ada. Walaupun banyak bentuknya, walaupun banyak rupanya, walaupun banyak namanya, hakikatnya aku juga, kata Tuhan. Itulah, pikirkan ciptaanku, renunglah, renungkan dan tafakuri. Jangan engkau melihat dengan sifat iblis. Sifat iblis itu apa? Mereka hanya melihat zohirnya saja. Ketika orang melihat zohirnya saja, dikatakan pandangan mereka pandangan iblis. Karena dengan pandangan zohir inilah timbul yang namanya maksiat, timbul yang namanya nafsu. Karena iblis tidak mau sujud di hadapan Adam.
karena tidak mampu melihat kebenaran di sebalik diri Adam. Inilah dikatakan pandangan iblis. Kita jangan mengikuti seperti itu. Lihatlah di sebalik sifat, di situ ada zat. Di sebalik baju di situ ada kapas. Itu pandangannya hakiki. Di sebalik insan siapa? Dia. Oleh sebab itu, puncak daripada ilmu agama, puncaknya setelah mengenal diri, setelah mengenal Tuhan, ialah saling memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Artinya apa? Ya, kita tidak boleh sembarangan dengan manusia itu kita harus memuliakan, termasuk diri yang diamanahkan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau kita sembrono, kita tidak hati-hati, justru kita menyiapkan diri untuk menjadi bahan bakar api neraka. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengenal diri, akhirnya kita semaunya merasa hidup kita. Ini yang sangat berbahaya. Setinggi apapun ilmu kita, nyatanya ilmu milik Allah. Kalau tidak dijelaskan seperti ini, yang dikhawatirkan timbul takabur, timbul sombong. Oleh sebab itu sering saya memberitahu bahwa saya tidak berani mengaku menjadi guru. Kalau mengaku menjadi guru berarti berani mensejajarkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan yang punya ilmu. Itulah. Kita ini fakir, kita ini bodoh. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu Rasul selalu mengajarkan kita sifat tawadu. Itu loh Bapak Ibu. Inilah yang sekarang hilang. Ya, di akhir zaman banyak terlihat orang berilmu, banyak orang yang hebat fikih nahwu shorof, tapi banyak pula mereka yang berdebat, saling adu argumentasi, merasa benar mereka masing-masing, saling menjatuhkan, tidak lagi mampu mencuri tauladani sifat-sifat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan umat itu menuntun dengan kasih sayang, menunjukkan kebenaran, agar manusia bisa saling menghormati dan menghargai. Inilah puncak agama. Apa gunanya beragama tapi tidak mampu menghargai diri sendiri dan tidak mampu menghargai orang lain? Itu yang menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Ya Allah, hati-hati dengan menjaga hati. Karena hati yang sudah mengenal diri, dia akan terus menilik ke dalam diri sendiri, mencari kekurangannya, bukan mencari kekurangan orang lain. Menjaga dirinya, bukan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Dengan sudah diberikan metode Rasulullah kepada umatnya, kepada kita, kami harapkan kita sudah mampu menikmati ibadah sholat itu sendiri. Nikmat Bapak Ibu. Tidak perlu mengingat lagi, sudah kita peluk ini orangnya. Kadang usah disebut-sebut lagi. Nikmat sholat. Oleh sebab itu Rasulullah kalau sholat 1 rakaat pun bisa mungkin 1 jam, karena nikmat merasakan bersama dengannya, yang ada hanya dia.
Ya Allah, itulah kita bisa menuju kepada jalan khusyuk. Ya, kata orang syarat khusyuk, ya. Menikmati ibadah itu tidak terburu-buru, ya, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Baik, kajian malam ini untuk sementara kita akhiri, ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita perdalam kembali kajian mengenal diri ini dengan tadi melewati jalan mati secara maknawiyah. Kami harap setelah kita sudah mengkaji ilmu ini tidak ada lagi pengakuan melalui diri kita, tidak ada lagi kita yang merasa ada diri. Oleh sebab itu hati-hati nggih Bapak Ibu, adik-adik dan saya khususnya lebih berhati-hati di dalam menjaga amanah, berucap, melihat, mendengar, berkehendak dan berkemauan, ya. Dan menjaga amanah hidup yang setiap hari diberikan kita ketika kita dibangunkan di pagi hari, agar kita mampu untuk menjalankan taubatan nasuha. Taubatan nasuha tidak mengulangi kesalahan yang sudah dijalankan kembali. Sudah tahu lubang di depan, berarti kita harus jangan dimasuki lubangnya, ya. Kedua, memperbaiki nilai ibadah. Nah, ketika sholat menikmati sudah orangnya, ini sudah tidak perlu diingat-ingat lagi, ada orangnya, sudah tidak perlu disebut-sebut lagi, nyaman sudah. Lalu yang ketiga, memperbanyak bekal kita pulang nanti di akhir. Bekal apa? Bekal kebaikan dan saling tolong menolong, ya. Dan ketika kita dihidupkan di pagi hari, berjanji kepada diri untuk taat kepada Tuhan, ya. Arti taat ialah menjauhi segala yang tidak disukai Tuhan, apapun itu, ya. Kalau kita marah, Tuhan tidak senang, jangan dijalankan, ya. Ketika kita buruk sangka sama orang, Tuhan tidak ridho, batalkan, ya. Jangan diteruskan. Apapun itu yang Allah tidak ridho, jangan dijalani, ya. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita lebih berhati-hati untuk menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa leluhur-leluhur kita. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalannya, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, dan jalan yang diberi petunjuk olehnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf apabila banyak salah, banyak ucap, dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, karena kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami hanyalah fakir, ya. Terima kasih. Kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.